Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dengan soal ujiannya? Nah, sebelum kalian menyaksikan video pembahasannya, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like and share bila bermanfaat, kemudian comment and subscribe to Bio Cupau. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum teman-teman melihat video kali ini, saya harapkan untuk menyaksikan terlebih dahulu video yang sebelumnya karena di situ akan dijelaskan secara rinci untuk pembahasan setiap soalnya, gitu ya. Nah, kita akan mulai dari soal yang pertama ini ya. Respirasi aerob sempurna terhadap 2 molekul glukosa dapat menghasilkan ATP sebanyak berapa? Nah, dalam respirasi itu kan kita udah pernah belajar bahwasanya respirasi itu dibagi menjadi 2 ya. Ada respirasi aerob sama yang anaerob. Kalau dia respirasi anaerob itu adalah pembakarannya tidak sempurna. Karena apa? Karena dia melibatkan sedikit untuk tahapannya. Sedangkan kalau yang respirasi aerob di sini itu dapat dikatakan sebagai respirasi yang terjadi secara sempurna, yang artinya di situ glukosa akan dibakar secara sempurna ya, dan nantinya akan menghasilkan sebanyak 36 molekul ATP dari setiap satu glukosa yang dia bakar seperti itu. Nah, dari mana ada hasil 36 ATP ini? Nah, 36 ATP ini itu dihasilkan dari 4 tahap ya. Yang pertama dari tahap glikolisis ya, yang terjadi pada bagian sitoplasma yang akan menghasilkan sebanyak 2 molekul ATP dan ada 2 molekul NADH. Kemudian yang kedua dari reaksi atau tahap dekarboksilasi oksidatif ya, DO. Nah, ini dia akan menghasilkan sebanyak 2 molekul NADH saja ya. Dan ada juga CO2, tapi ini kita berbicara tentang yang berkaitan dengan energi nantinya. Yang ketiga, yaitu ada siklus Krebs atau yang kita kenal juga sebagai TCA cycle ya. Nah, dalam siklus Krebs ini dia akan menghasilkan sebanyak 2 molekul ATP, kemudian 2 molekul FADH, kemudian akan menghasilkan 6 molekul NADH. Nah, dan yang terakhir ada reaksi fosforilasi oksidatif ya, yang meliputi 2 mekanisme. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai rantai transport elektron ya, dan yang kedua ada fosforilasi oksidatif sendiri atau yang kita kenal sebagai sistem sitokrom, seperti itu ya. Nah, dalam rantai transport elektron nantinya elektron ini akan diterima atau akan diikat oleh akseptor elektron terakhir, yaitu apa? Yaitu oksigen, sehingga nanti akan menghasilkan sejumlah air. Sedangkan dalam sistem sitokrom atau pompa proton itu H+ ya pada ATP sintase. Nah, nantinya hidrogen yang berasal dari NADH maupun FADH itu akan dipompa masuk ke dalam ATP sintase sehingga akan dihasilkan sejumlah ATP seperti itu, di mana kita tahu bahwasanya 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Sedangkan untuk 1 FADH setara dengan 2 ATP. Nah, dari mana mekanismenya? Nah, silakan untuk melihat pembahasan di video sebelumnya ya. Nah, jadi kalau misalkan di situ ya
diterangkan ada 2 molekul glukosa, ya maka 36 ATP kita kalikan dengan 2 molekul glukosa. Hasilnya adalah 72 molekul ATP. Maka jawabannya adalah yang alfa. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Fosil yang dianggap sebagai nenek moyang bersama antara manusia dan kera adalah A. Ramapithecus, B. Egyptopithecus, C. Dryopithecus, D. Australopithecus, E. Pithecanthropus. Nah, apa yang dikenal sebagai fosil? Jadi, fosil adalah sisa organisme yang telah mengalami mineralisasi, ya. Nah, mengalami mineralisasi baik pada lapisan tanah maupun pada bebatuan. Nah, di sini fosil yang diyakini sebagai nenek moyang bersama antara manusia dan bangsa kera itu kita bisa melihat pada gambar berikut, ya. Nah, pada gambar pohon filogenetik antara manusia dan kera, kita tahu bahwasanya untuk posisi manusia ada di sini, ya, Homo sapiens. Dan untuk bangsa kera di situ ada simpanse, ya. Nah, baik itu pada kelompok manusia dan bangsa kera, dia memiliki common ancestor yang sama, ya. Nah, di sini ada common ancestor, ya, atau nenek moyang bersama antara bangsa kera dan juga manusia. Nah, ini juga ada Homo neanderthalensis. Ini juga tergolong sebagai manusia purba. Nah, untuk nenek moyang bersama ini, kalau kita lihat yang paling bawah apa? Yang paling bawah itu adalah Australopithecus, ya. Nah, memang untuk Australopithecus, ya, oleh para ahli itu dianggap sebagai genus hominid, ya. Nah, ini sebagai genus hominid yang berhubungan dekat dengan genus manusia, ya. Nah, ini berhubungan dekat dengan genus manusia. Nah, kenapa demikian? Jadi, pada saat penemuannya untuk Australopithecus ini, menurut para ahli memperkirakan bahwa manusia purba ini dia sudah menggunakan beberapa alat sederhana, misalkan seperti tongkat, kemudian memanfaatkan tulang hewan maupun batu-batuan untuk berburu. Nah, ketika dia berburu, maka mereka itu akan memakan dagingnya dan juga akan memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti ini sebagai fosil yang bisa menghubungkan antara bangsa manusia dengan bangsa kera, seperti itu, ya. Nah, coba kita akan lihat untuk pilihan yang lainnya, ya. Nah, di situ yang alfa ada Ramapithecus. Untuk kelompok Ramapithecus ini adalah primata paling purba, sehingga ini diyakini sebagai nenek moyang dari orang utan modern, ya. Nah, ini sebagai nenek moyang orang utan modern. Kemudian ada Egyptopithecus. Nah, untuk Egyptopithecus ini adalah fosil awal, ya, yang mendahului antara perbedaan hominid dengan monyet, ya. Nah, ini sebagai fosil awal yang akan menandai perbedaan
antara hominid dengan kera ya, atau dengan monyet ya maksudnya. Dengan monyet ya. Nah, kemudian ada Dryopithecus. Untuk yang Dryopithecus ini adalah genus kera besar ya. Nah, ini adalah genus kera besar, di mana untuk genus kera besar ini diyakini telah punah sejak 12,5 sampai 11,1 juta tahun yang lalu ya. Jadi udah sangat lama banget. Nah, kemudian ada Pithecanthropus. Nah, kalau untuk Pithecanthropus ini kita bisa menyebutnya sebagai salah satu jenis Homo erectus ya. Di mana untuk Pithecanthropus ini dikenal juga sebagai manusia Jawa. Nah, kenapa kok dia dikenal sebagai manusia Jawa? Hal ini karena untuk fosilnya itu pertama kali ditemukan di Trinil atau di Desa Ngawi pada tahun 1891. Nah, jadi untuk soal kali ini jawaban yang paling benar adalah apa? Yaitu yang delta ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Tamarindus indica asam merupakan tumbuhan yang termasuk dalam famili apa? Nah, sebelumnya kita akan kasih dulu ya untuk garis bawah, karena kalau ada nama ilmiah, kalau nggak dikasih garis bawah itu dimiringkan ya, atau di italik gitu ya, seperti itu. Nah, dia tergolong famili apa? A. Moraceae, B. Papilionaceae, C. Mimosaceae, D. Caesalpiniaceae, E. Euphorbiaceae. Nah, jadi untuk asam Jawa ataupun Tamarindus indica ini, dia memiliki tingkatan takson sebagai berikut. Memiliki tingkatan takson. Yang pertama, kita lihat dulu dari kingdomnya ya. Nah, untuk dari kingdomnya, dia tergolong plante ya, atau kerajaan tumbuhan. Jelas ya. Nah, kemudian untuk divisinya. Nah, dia tergolong divisi dari Magnoliophyta atau tumbuhan dikotil. Kemudian kelasnya, nah kelasnya mudah ya, tinggal diganti aja jadi Magnoliopsida seperti itu. Kemudian untuk ordo atau bangsa apa? Nah, untuk ordonya dia adalah bangsa Fabales. Fabales atau bangsa buah polong ya. Kemudian familinya tergolong Fabaceae. Kemudian untuk subfamilinya, nah subfamili ini dia baru dinamakan sebagai Caesalpiniaceae. Kemudian untuk genusnya, dia ada Tamarindus ya. Nah, ini kita juga kasih garis bawah karena dia nama ilmiah ya. Bisa juga pada famili juga bisa diitalikan juga bisa. Kemudian ada spesiesnya. Nah, di situ dia tergolong dari Tamarindus indica. Nah, kita kasih garis bawah ya. Oke. Nah, ternyata kalau kita lihat di situ dia familinya adalah Fabaceae. Sedangkan dalam pilihannya tidak ada Fabaceae. Kenapa kok dia tergolong famili Fabaceae? Kita lihat dulu untuk gambarannya. Kalau kita lihat pada gambar di samping ini, ternyata untuk buah asam adalah buah yang tergolong buah polong ya. Nah, ini adalah buah polong, di mana buah polong ini itu adalah ciri khas dari famili atau suku Fabaceae atau legum ya, leguminaceae juga bisa. Nah, karena dia tergolong buah polong, di mana buah polong ini dia terbentuk dari
satu daun buah atau carpellum yang bisa memiliki sekat atau tidak bersekat ya, seperti itu. Nah, di sini sehingga dia dapat dikatakan sebagai famili dari Fabaceae atau Leguminosae seperti itu. Nah, sebenarnya untuk famili besar dari Fabaceae ini dapat kita bagi menjadi 3 subfamilia. Yang pertama ada Caesalpiniaceae. Yang kedua ada Mimosaceae. Dan yang ketiga ada Papilionaceae. Pada subfamili Caesalpiniaceae, ya tadi contohnya adalah apa? Asam Jawa ya. Kemudian ada Mimosaceae, contohnya putri malu. Dan ada Papilionaceae, contohnya adalah kacang polong. Nah, sedangkan kalau kita lihat pada famili yang lain, yaitu ada Euphorbiaceae, ini adalah kelompok dari suku tumbuhan jarak-jarakan ya. Nah, ini adalah suku jarak-jarakan. Misalnya apa? Ya, misalnya pohon jarak ya. Kemudian ada pohon karet ya. Karet. Kemudian ada ubi kayu ya. Nah, di mana pada kelompok suku jarak-jarakan ini biasanya kalau dilukai pada bagian batangnya itu akan mengeluarkan getah putih. Nah, itu ciri khas dari Euphorbiaceae. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Nah, di situ ada asam. Nah, asam ini dia termasuk dalam famili apa? Seharusnya adalah Fabaceae ya. Tapi karena dia tidak ada Fabaceae, maka kita bisa memasukkan untuk asam ke dalam subfamili pada pilihan yang delta ya. Itu apa? Yaitu Caesalpiniaceae.